Halo semua, balik lagi sama saya Joshua. Dan video kali ini agak berbeda nih, karena biasanya saya nge-review smartphone. Kali ini saya mau membahas suatu hal yang lebih mendasar, yang lebih dibutuhkan oleh banyak orang. Karena kalau smartphone review satu jenis saja, kalau ini berlaku untuk semua device yang memiliki baterai. Oke, jadi pertama-tama baterai handphone. Saya akan mencakup smartphone, tapi juga ini berlaku untuk tablet, laptop, dan yang lain-lainnya. Smartphone ini zaman sekarang pakai rata-rata dua tipe baterai ya, yaitu lithium ion atau lithium polimer. Oke, nggak perlu terlalu mendetail, intinya adalah baterai ini berfungsi dengan cara memindahkan ion-ion dari sisi kutub negatif ke kutub positif. Dan di saat perpindahan ion ini terjadi, disitulah aliran listrik terjadi dan smartphone kalian dapat tenaga untuk menyala. Nah, permasalahannya adalah banyak baterai yang gampang ngedrop, orang-orang bilang. Banyak juga mitos-mitos yang saya sering dengar tentang baterai. Oke, simpelnya gimana caranya sih sebenarnya ngerawat baterai dengan baik dan yang sesuatu yang simple yang bisa dilakuin sama semua orang. Pertama-tama, baterai ini ada umurnya. Jadi pasti kalau kalian punya smartphone, nggak mungkin kalian pakai selama 5 tahun terus baterainya nggak redup. Nggak mungkin. Pasti yang namanya baterai itu ada wear and tear. Sama kayak kalian mobil misalnya, meskipun mobil kalian pakai, misalnya mobil kalian beli 5 tahun yang lalu, kalian nggak pernah pakai, nganda di garasi aja 5 tahun, mungkin cuma 5.000 km, tetap mobil itu nggak akan performanya semaksimal pada saat baru. Kalau di mobil tuh horsepower-nya bisa turun, misalnya yang tadinya punya 200 horsepower sekarang jadi 180. Biasanya kalau di mobil itu sekitar 10% per 10 tahun kalau nggak salah. Kalau di baterai ini lebih bervariasi tergantung dengan device dan tipenya. Oke, gimana sih sebenarnya cara ngerawat baterai di smartphone, di tablet? Pertama-tama, banyak orang yang pikir oke, dengan ngecharge aja ini udah cukup. Yang penting handphonenya dipakai normal, nggak dianeh-anehin, udah cukup. Sebenarnya nggak. Karena apa? Sebenarnya baterai ini berfungsi atau dia ada di kondisi optimal di sekitar 40-60%. Makanya kalau kalian beli smartphone baru, rata-rata itu baterainya ada di range 40-60%. Karena ini dimana ion-ion yang ada di kutub negatif dan kutub positif ini hampir seimbang. Nah, permasalahannya kita nggak mungkin dalam pemakaian sehari-hari itu membuat si ion ini tetap seimbang terus. Karena kalau nggak ya kita ngecas setiap 1 jam sekali kan nggak mungkin ya. Jelas nggak mungkin. Ya kita jadi budaknya smartphone kita, dari budaknya gadget kita. Sementara gadget kita adalah hal yang membantu keseharian kita seharusnya. Tapi ada basic yang penting. Contohnya yang paling simple adalah jangan pakai handphone kalian saat baterainya ada di bawah 20%. Karena 20% terakhir ini itu kerjanya berat banget buat baterai. Bayangin kalau orang fitness ya, orang fitness atau misalnya kalian lari. Kalian lari misalnya keliling lapangan basket 20 kali. Pertama-tama nyantai ya, tengah-tengah masih nyantai. Tapi udah 2-3 kelilingan terakhir kalian capek kan? Pasti kalian capek. Pasti yang terakhir itu lebih capek dari yang awal atau yang pertengahan. Itu sama-sama baterai. Jadi baterai itu kerjanya luar biasa keras karena seluruh ionnya itu dikuras habis dari satu sisi ke sisi lainnya, dan itu nggak baik untuk baterai, dan itu yang penyebab utama paling besar untuk sebuah baterai ngedrop. Lalu keduanya juga sebaliknya. Pada saat ngecharge, seharusnya kita ini ibaratnya kita lagi makan ya. Karena kalian kalau makan kan kita manusia normal makan nggak sampai kita muntah-muntah kan ya. Kalau kita setiap makan sehari 3 kali muntah terus, ya saya yakin dalam waktu beberapa hari kalian akan masuk ke rumah sakit. Sama juga seperti sebuah baterai, kalau kita cas terus-terusan dia tuh ibaratnya kenyang terus, cuman baterai kan bukan manusia jadi dia nggak masuk rumah sakit. Nggak baik, makanya kalau kalian perhatiin di handphone zaman sekarang atau misalnya di laptop contohnya ya, banyak yang mengaplikasikan software, fitur ya, untuk supaya misalnya contohnya kalau di Lenovo itu ada supaya dia ngecasnya cuma sampai sekitar 50%. Sementara misalnya di smartphone kayak Samsung, kayak iPhone, itu banyak yang punya fitur untuk melimit charge-nya sampai 80 atau 90%. Dan begitu juga di mobil listrik itu banyak juga yang seperti itu ya. Dan ini memang digunakan pada saat seseorang ini pingin untuk mengoptimalisasi baterainya supaya lebih awet.
Nah, itu fitur itu bisa dimatikan kalau memang kalian membutuhkan extra endurance yang lebih panjang dari smartphone kalian. Misalnya kalian mau pergi jalan-jalan dan kalian akan jauh dari charger selama misalnya 1 hari, ya kalian tentu bisa deactivate fitur-fitur tersebut. Tapi itu nggak baik juga karena itu memiliki efek yang serupa meskipun tidak semerusak kalau di bawah 20%. Nah, sebenarnya dengan dua hal tersebut aja, kalau kalian rutin kalian terapin sehari-hari, handphone kalian atau gadget kalian pasti akan jauh lebih awet. Tapi kalau memang kalian sayang banget sama gadget kalian, sebenarnya ada lagi loh cara untuk supaya bisa lebih awet lagi ke depannya. Contohnya ada gini, kalau misalnya kalian punya tablet, mungkin kalau smartphone kalian pakai setiap hari ya, tapi kalau misalnya tablet, misalnya kalian lagi pergi camping, kalian nggak bawa tablet, tablet ini diem aja di rumah. Kalian kalau memang malas ya bisa aja kan diemin aja, ya udah mau mati, mau penuh. Nah sebenarnya kalau dalam posisi kita nggak pakai, posisi idle, sebuah baterai ini paling baik sebenarnya sekali lagi didiamkan di posisi antara 40-60% kalau bisa. Lalu kedua, musuh terbesar baterai adalah panas. Nah, kenapa orang-orang bilang jangan main game, jangan ini kalau lagi ngecas. Sebenarnya bukan karena baterainya ini akan jadi rusak atau gimana. Contohnya kalau gaming laptop ya, kalian sambil ngegame ya sambil ngecas nggak apa-apa kan. Tapi beda kalau di smartphone, karena smartphone itu kecil dan kalau kalian sambil kerja berat di smartphone, pasti smartphone-nya jadi panas. Dan suhu idealnya baterai itu operasionalnya hanya di sekitar 20-30 derajat loh. Dan saat nge-charge tuh antara 30-35 derajat tergantung tipe baterainya sekali lagi. Karena pada saat kalian nge-charge, baterai ini sudah mengeluarkan panas. Dan kalau kalian tambah dari chipsetnya mengeluarkan panas juga, tentu panasnya jadi berlebih dan double pastinya. Dan ini menimbulkan efek yang nggak baik untuk baterai karena musuh terbesar baterai adalah panas. Dan ini juga berlaku kenapa kalian jangan pernah ngecharge sambil handphonenya ditaruh di bawah bantal, selimut dan segala macamnya. Itu enggak. Jadi kalau kalian ngecharge ya taruh aja di meja, di lantai, di atas kasur, dimana yang terbuka kena udara, jadi nggak tertutup udaranya karena itu panas dan bahaya loh. Banyak yang handphone meledak pas di charge tuh karena itu dia ditutupin di bawah sesuatu. Itu nggak jangan. Lalu juga yang oke lah kalau misalnya kalian pakai modelnya kayak Asus ROG Phone sekian, itu kan ada fitur yang kita membypass ya. Jadi chargernya itu nggak ngecharge ke baterai tapi langsung bypass, langsung mentenagai si internalnya, si chipsetnya, layarnya. Nah kalau kayak gitu beda cerita, tapi 99,99% handphone yang ada di yang kalian pakai adalah bukan ROG Phone. Jadi yang kalian pakai itu kemungkinan besar, saya yakin 100%, hampir pasti nggak ada. Bahkan kalau kalian pakai flagship sekalipun, fitur itu nggak ada, itu cuma ada di gaming phone biasanya. Dan sebenarnya itu aja, tapi realitanya dalam keseharian ini susah untuk dilakuin semuanya karena kalian pasti punya aktivitas yang sibuk, harus kerja, harus ini. Nggak masalah kalau saran saya terapin aja yang 20-80. Jadi kalau kalian bisa, kalian ngecharge di 20% dan kalian berhenti ngecharge di 80%. Kalau misalnya di selang di tengah-tengah itu kalian bisa ngecharge, lebih baik gitu karena bukannya berarti sering ngecharge makin sering jebol, enggak. Charging cycle itu dihitung berdasarkan persentase, bukan berdasarkan berapa kali kalian colok dan cabut. Oke, tadi itu gimana cara merawat baterai. Nah, ada juga beberapa mitos tentang pengechargean dan seputar baterai nih yang sering banget saya denger dari temen, dari orang-orang di luar. Contohnya gini, kayak pasti pernah denger, kalau chargernya wattnya kebesaran ini handphonenya rusak. Enggak, kenapa? Karena di mana-mana charger dan smartphone atau tablet atau laptop apapun lah, itu sudah punya tanda kutip seperti sertifikatnya sendiri. Misalkan contohnya, misalnya Galaxy S22 itu cuma bisa ngecharge sampai 45 watt. Jadi kalau kalian pasangin charger 120 watt, ya dia tetap ngecharge-nya maksimal 45 watt. Dan sekali lagi itu maksimal ya. Kenapa maksimal? Karena 45 watt itu hanya bisa dicapai dalam kondisi yang sangat ideal. Dalam arti baterainya dengan suhu tertentu, lalu kapasitas tertentu. Karena kalian harus ingat bahwa baterai ini ngecharge
saat di 10% sampai 20% misalnya itu berbeda dengan saat ke 90 sampai 100%. Karena apa? Baterai ini kita bisa ibaratkan seperti sponge ya. Seperti busa. Busa itu kalau dia keadaan kering dia cepat sekali menyerap air. Tapi kalau dia udah agak basah, dia agak susah untuk menyerap air. Seperti lap, seperti kain, apapun lah. Kalian pasti paham analogi ini. Dan itulah baterai. Jadi kenapa kalau kalian nyadar, kalian pasti nyadar kalau kalian udah mau habis baterainya nih, kalian ngecharge kok cepet banget ya ngecharge-nya, tapi kalau udah 90% tuh lama banget rasanya. Nah itulah, karena pada saat 90% sampai 100% itu realitanya ngecharge dengan charger 10 watt sama ngecharge dengan charger 120 watt tuh hampir nggak ada bedanya ya, ada bedanya tapi nggak banyak. Karena realitanya 120 watt pun jalannya akan di sekitar belasan watt kalau sudah di atas 90%. Lalu juga berikutnya adalah kalau ngecharge harus handphonenya dimatiin. Sebenarnya ini juga nggak tepat. Kenapa? Karena ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Karena saat kita matiin handphone, saya ngerasa ini chargingnya kadang-kadang malah jadi lebih lambat atau jadi lebih panas. Karena saat handphone nyala, ini saya merasa bahwa sistem on chipnya, SoC-nya atau sistem dari handphonenya itu bisa memanage temperatur dan daya yang bisa diterima oleh si handphone. Sementara kalau lagi mati, ya dia terima apa adanya. Jadi kadang-kadang ini malah jadi nggak optimal. Sebenarnya satu setting yang saya paling prefer untuk saya ngecharge handphone, kalau memang bisa ya, adalah posisi nyala tapi keadaan airplane mode. Ini yang terbaik sebenarnya kalau menurut saya, karena ini paling ideal. Dia kerjanya juga ringan, tapi sistemnya memonitor terus saat aktif. Nah tapi ini sebagai saya pengalaman pribadi ya, jadi ini bukan dari teknisnya karena saya juga nggak mendalami untuk yang satu ini spesifik yang ini, tapi itu pengalaman saya konsisten di berbagai jenis gadget. Oke, sekian dulu untuk video yang kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang bingung mungkin cara ngerawat baterainya, kenapa baterainya ngedrop terus. Mudah-mudahan video ini membantu, dan subscribe kalau kalian suka sama video ini, tekan tombol like kalau kalian suka, dan kalau kalian nggak suka ya tekan tombol dislike. And I will see you guys in the next video. Bye bye.